Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatis salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian, pada malam hari ini kita kembali mengaji tauhid. Pada Sabtu yang lalu kita belajar fikih, sekarang kita kembali ke tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan kitab ini di muqaddimah, kemudian pembahasan pertama dari kitab Jauhar Kalamiyah karangan Syekh Thohir Sholeh Al-Jazair. Sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Syekh Thohir ditanya, kaifal i'tiqadu bil wujudillahi ta'ala. Ya Syekh, bagaimana mengiktikadkan sifat wujud Allah Ta'ala itu? Kita tahu bahwa sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah Ta'ala ada 20 sifat. Ini wajib bagi kita dan wajib menurut akal. Yang pertama tentunya adalah sifat wujud. Ini menunjukkan sifat Allah itu ada. Jadi Tuhan itu ada. Nah, untuk membuktikan Allah itu ada, alam ini, terbentangnya alam ini mustahil kalau tidak ada yang menciptakannya. Mustahil kalau alam ini terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang menciptakannya. Nah, siapa yang ada itu? Dialah zat wajibul wujud, zat yang mesti ada, wajib menurut akal kalau zat Allah itu ada. Maka sifat daripada Tuhan yang kita sembah itu adalah yang pertama, wujud. Nah, bagaimana kita meyakini, mengiktikadkan di dalam hati tentang keberadaan Tuhan? Maka Syekh menjawab, wa an na'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidatihi laysa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqahu adam. Kata Syekh bahwa kita meyakini, mengiktikadkan
bahwa Allah bersifat wujud. Wujud artinya ada. Wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in. Dan sifat wujudnya Allah itu adalah dengan zatnya. Laisa biwasitati, bukan dengan perantara sesuatu. Maknanya bahwa Allah itu wujud dengan sendirinya, tanpa diciptakan, tanpa dibuat, tanpa didahului. Ya. Dia hadir dengan zatnya sendiri. Zat itu adalah sesuatu, ya. Kalau menurut Ibnu Sina, sesuatu itu sendiri. Nah, itu zat. Ya. Macam kita nih punya zat apa-apa. Badan kita nih. Apa zat badan kita nih? Terdiri dari kulit, ya kan? Daging. Nah, itu zat gitu deh tak? Ada bulu-bulunya gitu pada. Ada tulang belulang, ada darah, ya kan? Ada napas. Jadi kita ini zat, mempunyai zat. Nah, Allah juga mempunyai zat juga, tapi tentu beda zat kita dengan zat Allah. Kalau zat kita ini terdiri dari bagian-bagian. Makanya nanti bapak-bapak ada pembagian daripada zat. Nanti kajiannya lebih dalam lagi. Ya, tentang zat itu. Ada namanya zat jirim atau jarim, ada namanya jisim, ada namanya jisim latif, dan ada namanya mutlak. Nah, gitu. Kalau jarim itu atau jirim, zat yang mempunyai satu bagian saja atau satu jauhar. Ya, kalau ibarat ilmu biologi sel-sel, nah, itu zat. Zat tidak ada bagian lain selain daripada satu itu, tidak bisa dibagi. Nah, itu satu. Itu zat seperti bakteri, kuman-kuman, corona sekarang ini, itu zat. Ya. Itu namanya jirim. Kemudian ada jisim. Jisim itu zat yang ada terdiri dari berbagi-bagi. Kalau sel itu ada yang sel yang bisa membelah, ada yang tidak bisa membelah sel. Nah, kalau kita ini bisa dibagi-bagi, terdiri dari bagian-bagian. Ada kepala, ada kaki, ada tangan. Jadi zat kita ini berbagi-bagi. Nah, itu zat. Jadi zat yang pertama tadi itu bakteri itu, ya, apa namanya, kuman-kuman, ya. Walaupun dia tidak nampak melalui mata kasat kita nih, seperti corona itu tidak nampak dengan mata kita, tapi dia zat tertentu. Ada lagi jisim latif, dia halus, lembut. Ya, dia tidak terbagi-bagi, dan dia ada, zat itu ada. Tapi kalau lihat di mata kita udah nampak, tapi kalau dipegang terasa oleh kita.
Apa zat itu? Seperti listrik, aliran listrik. Nah, kalau kita nengok tidak nampak, kok bisa terang seperti itu? Nah, itu. Dia punya zat, bapak-bapak. Cuman zat itu latif, lembut. Nah, kemudian hati nurani, nah, tidak nampak, tapi bisa dirasa, bisa diraba. Ya, dirasa. Peganglah listrik itu, kalau udah nyetrum, tahu ya. Gitu. Kalau lihat tidak nampak biasa, tapi kalau dipegang nyetrum. Nah, jadi ada zat tertentu di situ. Ya. Kemudian baru yang keempat, mutlak, zat mutlak. Zat mutlak itu tidak bisa dibagi-bagi, dia tidak ada yang lainnya. Itulah nama zat Allah. Zat Allah, zat mutlak. Nah, jadi terdiri dari apa, terbuat dari apa, nah, itu tidak ada bagi Allah. Tidak ada. Kalau kita terdiri dari apa, terbuat dari apa, kita udah bisa melihat. Kenapa? Bisa materi, benda. Ini badan kita ini awalnya dari tanah, ya kan? Dari tanah kembali ke tanah bentuknya. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi bapak-bapak, kalau ditanya dengan kita, siapa yang menciptakan kita? Dialah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut dan layak kita sembah selain daripada Dia, zat yang mutlak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi bulan, gunung, bintang, matahari, air, lautan, sungai, dan semua makhluk Allah yang menciptakan semua. Kalau begitu Tuhan itu ada. Nah, jadi kalau kita merasa Tuhan itu ada, maka kita jangan pernah menganggap Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita semayang Allahu Akbar, Tuhan tengok apa gawe kita, ya kan? Nah, makanya kalau orang yang tauhidnya kuat, dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Pasti dia merasa dikontrol oleh Allah. Tidak perlu ada CCTV. Kenapa? Karena CCTV yang berada di dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Keyakinan akan wujudnya Allah Ta'ala. Nah, wujudnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan pelantara, tidak membutuhkan orang yang menciptakannya. Kalau kita nih, wujud kita nih ada pelantara. Siapa itu? Mak ayah kita, maka jadilah kita. Nah, gitu. Kalau tidak ada mak ayah kita, tidak ada jadi kita. Nah, pelantara berarti kita, wujud kita berbeda dengan wujudnya Allah. Kalau wujudnya Allah, dia jadi dengan sendirinya, dan ada sifat-sifat yang lain nantinya, ya kan? Yang mendukung wujudnya Allah Ta'ala itu. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqu adam. Maka wujudnya Allah wajib hukumnya menurut akal kita. La yumkinu an yalhaqu adam. Tidak mungkin
Mustahil kalau Tuhan